Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Ravendo dari Prodi Rekayasa Instrumentasi dan Otomasi. Di sini saya akan mengerjakan praktikum pneumatik modul 10 yang berjudul kontrol silinder ganda dengan timer dan counter. Jadi, sistem pneumatik adalah teknologi penggerak mekanik yang memanfaatkan udara tekanan sebagai sumber energi untuk menghasilkan gerakan linear maupun rotasi. Dalam industri modern, pneumatik banyak digunakan karena beberapa alasan utama: kecepatan respon yang tinggi, harga yang relatif terjangkau, tingkat keamanan yang baik, serta kemudahan dan dalam perawatan. Selain itu, udara sebagai media energinya sangat tersedia di lingkungan sekitar dan tidak mencemari. Karena itu, sistem pneumatik banyak digunakan untuk menggerakkan aktuator seperti silinder di berbagai bidang seperti manufaktur, pengepakan otomotif, hingga sistem robotik sederhana. Di konsep dasar silinder pneumatik, silinder pneumatik bekerja dengan cara menerima tekanan udara dari kompresor melalui solenoid valve yang dikendalikan oleh PLC. Ketika udara masuk, piston di dalam silinder akan bergerak maju atau mundur sesuai arah aliran. Gerakan ini kemudian digunakan untuk mendorong, menekan, mengangkat, atau memindahkan objek. Pada tingkat kontrol, PLC perlu membaca sinyal sensor posisi untuk mengetahui di mana posisi silinder berada, agar tidak terjadi tabrakan atau gerakan yang tidak sesuai. Alasan penggunaan silinder ganda dalam sistem otomasi. Tidak semua proses industri dapat diselesaikan dengan satu silinder. Banyak aplikasi membutuhkan 2 silinder yang bekerja secara berurutan atau berkoordinasi. Misalnya, untuk melakukan 2 tahap penekanan, membuka 2 bagian mekanisme atau mengatur jarak yang kerja bertahap dengan silinder ganda. Proses bisa dibuat bertahap. Misalnya, silinder 1 menahan benda, silinder 2 menekan. 2. Gerakan menjadi lebih presisi. Dengan 2 langkah kerja, proses jauh lebih fleksibel. Ketiga, efisiensi meningkat. Sistem bisa melakukan 2 pekerjaan dalam satu siklus kerja. Yang keempat, lebih aman. Jadi 2 silinder bisa saling mengunci sehingga tidak terjadi gerakan liar. Karena itulah dalam sistem ini digunakan 2 aktuator yang bekerja berdasarkan timer dan counter agar tahapan kerjanya dapat dikontrol dengan baik. Input sistem pada PLC. Untuk dapat mengontrol kedua silinder dengan akurat, PLC membutuhkan beberapa input atau masukan dari sensor maupun tombol kendali. Input yang digunakan antara lain yaitu ada push button atau tombol mulai, berfungsi untuk memulai proses. Tombol ini tidak langsung menjalankan silinder, tetapi menjadi sinyal awal bahwa
Throttle mengizinkan sistem bekerja. Kemudian ada limit switch 1 dan limit switch 2. Sensor ini dipasang pada posisi akhir silinder untuk mendeteksi apakah silinder berada di posisi awal atau posisi akhir. Fungsinya sebagai interlock keamanan, penanda kerja, urutan kerja. Kemudian ada sensor proximity dengan untuk mendeteksi benda kerja atau keberadaan material sebelum silinder bergerak. Hal ini mencegah kesalahan proses atau kerusakan karena objek belum siap. Kemudian ada counter reset atau counter red noise, yaitu mendukung perhitungan jumlah siklus sehingga PLC dapat menghentikan proses setelah mencapai jumlah yang ditentukan. Dengan input-input tersebut, PLC bisa mendapatkan gambaran lengkap tentang kondisi sistem. Kemudian ada output sistem PLC. Output adalah perangkat yang dikontrol langsung oleh PLC dalam sistem ini. Output berupa solenoid valve yang menggerakkan 2 silinder. Pertama ada Q100.06 silinder 1, Q100.07 silinder 2. Ketika output aktif, berarti PLC memberikan sinyal ke coil solenoid yang kemudian mengarahkan aliran udara menuju silinder untuk bergerak maju atau mundur. Jenis-jenis interlock dalam sistem otomasi. Interlock digunakan sebagai pengaman agar sistem tidak bekerja dalam kondisi yang salah. Interlock bisa bermacam-macam, di antaranya ada interlock sensor. Limit switch harus on sebelum silinder diizinkan maju. Jika salah satu sensor tidak aktif, sistem otomatis tidak bekerja. Dan ada interlock logika, logical interlock. Logika PLC mensyaratkan urutan tertentu, misalnya silinder 2 tidak boleh maju sebelum silinder 1 mencapai limit awal. Kemudian ada interlock timer, timer mengatur delay sehingga tidak terjadi gerakan terlalu cepat atau bertabrakan. Kemudian ada interlock counter, counter memastikan jumlah siklus sesuai perencanaan sebelum sistem berhenti. Dan ada safety interlock, sistem tidak boleh bekerja jika tombol stop ditekan, pintu terbuka, atau kondisi bahaya terdeteksi. Interlock inilah yang membuat sistem aman dapat diandalkan jangka panjang. Jadi ada jenis-jenis interlock dalam sistem kontrol silinder ganda. Interlock adalah mekanisme pengaman yang memastikan sistem hanya beroperasi jika kondisi tertentu terpenuhi. Interlock mencegah gerakan yang berbahaya, konflik atau aktor, dan kerusakan mesin. Pertama itu ada interlock position interlock. Interlock yang memastikan gerakan berikutnya hanya boleh dilakukan jika posisi silinder aman. Contohnya, A extend hanya boleh on jika A back on. Memastikan silinder A benar-benar di posisi mundur sebelum maju. Dan ada extend hanya boleh on jika A forward sama dengan on. Pastikan B tidak maju sebelum A selesai. Fungsinya mencegah tabrakan antar silinder, menjamin langkah berurutan berjalan benar, kemudian menghindari kondisi mesin keluar urutan. Ada interlock output atau output conflicting interlock, mencegah dua output yang berlawanan aktif bersamaan. Contoh, A extend, A rec tidak boleh on di waktu yang sama. B extend dan B rec tidak boleh on bersamaan. Valve 5/2 tidak boleh diberi dua sinyal coil sekaligus. Fungsinya yaitu menghindari kerusakan solenoid.
menghindari tekanan berlawanan yang menyebabkan silinder macet, menjaga aktuator tetap aman. Kemudian interlock, tekanan pressure interlock. Sistem hanya boleh berjalan jika tekanan udara mencukupi. Atau pressure switch on, sistem boleh start. Jika tekanan di kompresor lebih besar dari batas, sistem tidak boleh bergerak. Fungsinya mencegah silinder maju dengan tenaga lemah, menghindari gerakan tidak stabil, meningkatkan keselamatan dan keandalan sistem. Dan dari interlock waktu atau timer interlock. Langkah berikutnya hanya boleh berjalan setelah timer selesai. Timer then on. Setelah I extend, tunggu 2 detik baru B extend. Setelah penjepitan, timer halt untuk memastikan benda stabil. Fungsinya mengatur ritme kerja, menghindari hentakan, memberi waktu stabilisasi proses. Dan ada interlock keselamatan, safety interlock. Interlock yang akan memaksa sistem berhenti atau tidak dapat berjalan jika kondisi berbahaya terdeteksi. Contoh, emergency stop, semua coil solenoid off, door switch terbuka, silinder tidak boleh bergerak, sensor overload, sistem berhenti otomatis. Fungsinya melindungi operator, menghindari kerusakan mesin. Memenuhi standar safety industry. Interlock counter atau cycle limit interlock. Proses hanya boleh berjalan jika counter belum mencapai batas siklus. Contoh, jika C1 ACC lebih besar dari C1 preset, sistem berjalan. Jika sudah mencapai preset, sistem berhenti otomatis. Fungsinya yaitu mengontrol jumlah produksi, membatasi kerja mesin, preventative maintenance. Dan ada interlock mode selection interlock. Menentukan sistem berjalan berdasarkan mode pilihan operator. Mode yang umum, manual mode, operator menggerakkan silinder satu persatu. Automatic mode, urutan berjalan penuh otomatis. Kemudian ada contoh interlock, jika mode manual, urutan otomatis tidak aktif. Jika mode auto, tombol manual di disable. Fungsinya yaitu mencegah konflik perintah, menjaga konsistensi operasi, memudahkan troubleshooting. Jadi ringkasannya itu jenis interlock. Fungsi utama, contoh, position, pastikan posisi aman, A action hanya jika A back on. Kemudian ada output, fungsi utamanya cegah 2 output konflik, contoh, extend dan directed tidak boleh on bersamaan. Kemudian ada pressure, sistem hanya berjalan saat tekanan cukup. Pressure switch on, contohnya. Kemudian ada timer, delay sebelum langkah berikutnya. T1 the end, dengan lanjut langkah. Safety, fungsi utamanya hentikan sistem saat berbahaya. Contohnya stop guard door. Kemudian ada interlock counter, batasi jumlah ikus. Contohnya C1 ACC bisa dari preset. Kemudian modenya ada pilih mode manual, auto aktif, manual disable. Kemudian di sini ada ladder PLC-nya. Jadi di diagram PLC tersebut gambarkan sistem kontrol 2 silinder pneumatik yang bekerja secara otomatis menggunakan timer, counter, dan interlock sensor.
Bagian pertama yaitu blok sistem. PLC memastikan bahwa kondisi aman telah terpenuhi sebelum sistem dapat diaktifkan. Dua limit switch harus berada pada posisi awal dan timer on atau off. Memberikan jeda agar sistem tidak langsung berubah status. Jika semua syarat terpenuhi, coil W.00 sistem aktif dan menjadi syarat utama untuk proses berikutnya. Selanjutnya pada blok PB mulai. Tombol start tidak langsung menjalankan proses tetapi melalui timer sebagai pengaman, serta memastikan kedua limit switch berada pada posisi awal. Counter juga digunakan untuk mencatat jumlah siklus kerja. Jika sistem aktif, tombol start ditekan dalam posisi silinder, maka output W.04 mulai aktif sehingga proses dapat dimulai. Dan pada blok sensor, PLC membaca umpan balik dari limit switch 1, limit switch 2, dan sensor proximity. Informasi ini sangat penting untuk menentukan posisi silinder dan mendeteksi keberadaan objek sebelum aktuator bergerak. Status sensor ini dapat ditransfer ke coil output seperti W0, W02, dan W03 yang digunakan sebagai kondisi pada ruang aktuator. Bagian terakhir yaitu blok aktuator. PLC menggerakkan silinder berdasarkan kombinasi sinyal dari sistem, sensor timer, dan perintah mulai. Timer mengatur waktu maju silinder pertama, sementara sensor proximity memastikan ada objek sebelum silinder bergerak. Jika seluruh interlock aman, maka output Q100.06 atau silinder 1 dan Q100.07 silinder 2 akan aktif secara berurutan. Secara keseluruhan, diagram ini menunjukkan kontrol otomatis dua silinder pneumatik yang aman karena menggunakan timer, counter, sensor, dan interlock untuk memastikan urutan gerak yang benar dan menghindari kondisi berbahaya. Jadi dari ini semua drive system itu counter menghitung jumlah siklus pekerjaan sistem, bisa diprogram berhenti otomatis jika sistem sudah sampai angka tertentu. Counter juga digunakan sebagai interlock agar tidak terjadi overworking pada sistem mekanis. Jadi tadi itu di bagian sistem ini sistem memeriksa kondisi awal sensor limit switch. Jika sensor limit 1 dan limit switch 2 berada dalam kondisi aman, timer on atau off mengaktifkan file W00 atau sistem. Ini merupakan syarat utama sebelum masuk ke proses berikutnya. Kemudian ada bagian PB mulai. Ketika operator menekan tombol start, timer akan memberikan sedikit delay untuk memastikan bahwa tombol benar-benar ditekan dan posisi silinder dalam keadaan sesuai limit switch diperiksa kembali. Counter juga dipastikan siap untuk mencatat jumlah siklus kerja jika semua terpenuhi. Nah, ada bagian sensor, PLC membaca status limit 1, limit 2, dan proximity. Sinyal sensor untuk diteruskan dalam bentuk file seperti W0, W1, W002, dan W003. Bagian aktuatornya, pada bagian ini PLC mengontrol dua output utama. Timer digunakan untuk menentukan kapan silinder 1 bergerak maju, sedangkan sensor proximity memastikan kondisi aman. Setelah timer selesai dan semua interlock terpenuhi, PLC mengaktifkan Q106 silinder 1 dan kemudian Q107 silinder 2 secara berurutan. Proses ini menciptakan gerakan terkoordinasi dan aman pada kedua silinder. Jadi kesimpulannya yaitu sistem kontrol silinder ganda dengan PLC memberikan solusi otomasi yang aman dan efisien dengan menggabungkan sensor posisi,
timer, counter, serta interlock keselamatan. Proses yang melibatkan dua silinder dapat dilakukan secara teratur, terkontrol, dan minim resiko kesalahan. PLC memastikan bahwa setiap langkah gerakan berjalan hanya jika kondisi aman terpenuhi. Sistem ini sangat cocok digunakan untuk dalam industri manufaktur, packing, sorting, dan berbagai aplikasi lainnya. Jadi itu saja sih dari apa modul 10 yang berjudul kontrol silinder ganda dengan timer dan counter. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.